Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untuk bisa masuk dalam bagian Panji Tengkorak, Kalas Renggi harus mau bertarung dengan Saka Lintang, putri dari Iblis Lembah Tengkorak. Siapakah yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Segera Saka Lintang meliuk-liukkan tubuhnya dengan indah dan gemulai, seperti sedang menari. Kalas Renggi terpesona dibuatnya, sehingga lupa kalau Saka Lintang tengah mengeluarkan jurus maut, tarian bidadari. Kalas Renggi kian terpesona dan tanpa diduga sama sekali, gerakan Saka Lintang berubah cepat. Dalam sekejap saja, tangannya telah mengarah ke leher Kalas Renggi. Kalas Renggi terkejut sekali, tak sempat menghindar. Terpaksa, Kalas Renggi menyambutnya dengan mengangkat tangan, melindungi lehernya yang terancam. Puah! Benturan keras terjadi. Tubuh Kalas Renggi terhuyung mundur 2 tindak. Dirasakan pergelangan tangannya seperti terbakar, panas dan nyeri. Dia meringis sambil memegangi pergelangan tangan kanannya yang menghitam. Belum sempat Kalas Renggi menyadari yang baru saja terjadi, Saka Lintang telah mulai dengan jurus maut lainnya. Jurus ular berbisa menyebar racun yang sangat berbahaya dan sulit dihindari. Lebih-lebih pada saat lawannya telah terkena hajaran jurus tarian bidadari. Keadaan Kalas Renggi memang tidak menguntungkan. Cukup. Suara bentakan keras disertai tenaga dalam yang tinggi membuat Saka Lintang mengurungkan niatnya mengeluarkan jurus maut itu. Tiba-tiba, Gete Ireng telah berada di tengah-tengah arena. Memang dialah yang mengeluarkan suara itu. Cukup Saka Lintang, kau tak perlu menurunkan maut pada Kalas Renggi, sambung Gete Ireng. Saka Lintang mendengus. Dia tak mungkin menentang kehendak ayahnya. Kalas Renggi, bagaimana tanganmu? Tanya Gete Ireng. Tidak apa-apa, saut Kalas Renggi namun sambil meringis. Pukulan tarian bidadari sangat berbahaya, Kalas Renggi. Kau tak akan bertahan lebih dari 10 hari, kata Gete Ireng datar. Kalas Renggi terperanjat mendengar hal itu. Dia tak menyangka sama sekali kalau Saka Lintang telah mengeluarkan jurus tarian bidadari. Kalas Renggi memang pernah mendengar nama jurus itu, namun baru kali inilah dia merasakan. Begitu cepat dan tak terduga sama sekali. Racun tarian bidadari memang bekerja lambat, tapi cukup mematikan karena langsung menusuk jalan darah. Betapa berbahayanya, sehingga orang yang terkena tak akan sanggup bertahan lebih dari 10 hari. Saka Lintang, berikan obat penawar racunmu, kata Gete Ireng. Dia harus mengakui kekalahannya terlebih dulu, ayah, jawab Saka Lintang pongah. Kau dengar, Kalas Renggi? Gete Ireng menatap Kalas Renggi yang masih meringis, memegangi pergelangan tangan kanannya makin meluas warna hitamnya. Tak ada jalan lain bagi Kalas Renggi kecuali mengangguk. Dalam dunia hitam, martabat dan nama besar bukan halangan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tanpa malu-malu, Kalas Renggi mengakui kekalahannya. Ya, saya mengaku kalah dan berjanji akan mengabdi sepenuhnya demi Panji Tengkorak. Saka Lintang tertawa senang. Berikan penawar racunmu, Saka Lintang,
kata Getih Ireng sekali lagi. Sakalintang merogoh saku bajunya dan menyentil sebutir pil berwarna merah. Dengan cepat, Getih Ireng menangkapnya dan menyodorkan kepada Kalas Renggi. Tanpa sungkan lagi, Kalas Renggi segera menekan pil merah itu. Seketika tubuhnya terasa terbakar. Keringat deras mengucur membasahi sekujur tubuhnya. Wajah tampan dan bengis itu berubah memerah tegang. Segera dirapatkan kedua telapak tangannya ke depan dada. "Hei, jangan berlaku bodoh," bentak Sakalintang. "Hawa murni akan mempercepat kematianmu." Kalas Renggi bisa tersentak. Cepat-cepat dilepaskan kedua telapak tangannya. Dibiarkan hawa panas itu menjalari tubuhnya. Sungguh tak tertahankan. Ingin rasanya mengerahkan tenaga dalamnya, tapi peringatan tadi mengurungkan niat itu. Tiba-tiba saja cairan hitam meluncur dari mulut Kalas Renggi. Kental sekali. Kalas Renggi terkulai lemas. Hawa panas di tubuhnya berangsur-angsur lenyap. Warna hitam di tangan kanannya sedikit demi sedikit memudar. "Nah, pulihkan kekuatanmu dengan bersemedi selama 3 hari," kata Sakalintang. Setelah berkata demikian, Sakalintang melompat meninggalkan arena pertarungan tadi. Dalam sekejap mata, tubuh Sakalintang telah hilang masuk ke dalam rumah yang besar. Sungguh di luar dugaan jika Sambar Nyawa atau Kalas Renggi dapat dikalahkan hanya dalam 3 jurus saja. Terlebih bagi Getih Ireng. Semula dia menduga kalau Kalas Renggi akan melayani Sakalintang dengan alot. Nyatanya hanya sekejap saja. Benar-benar kemajuan yang luar biasa bagi Sakalintang. Tak percuma Getih Ireng mendidik dan menurunkan ilmunya kepada anak gadisnya itu. Sakalintang tidak saja menguasai ilmu-ilmu maut itu, bahkan telah disempurnakannya. Bukan tak mungkin melebihi kepandaian ayahnya sendiri. Hal ini membuat Getih Ireng bangga dan gembira. Sakalintang sudah dapat mewakilinya di dunia persilatan. Kekuatan Panji Tengkorak kian bertambah saja. Tiap hari banyak tokoh persilatan dari aliran hitam berdatangan untuk menyatakan takluk. Sakalintanglah yang selalu menjajal kemampuan tokoh-tokoh itu. Dari sekian banyak tokoh, hanya 2 orang saja yang mampu menandingi jurus tarian bidadari dan jurus ular berbisa menyebar racun. Tapi harus diakui, jurus ketiga yang merupakan gabungan dari jurus tarian bidadari dengan jurus ular berbisa menyebar racun memang tak tertandingi. Kedua orang itu sudah terkenal di rimba persilatan. Yang pertama, biasa dijuluki kakek merah bermata elang. Jubahnya yang merah dan matanya yang bulat seperti elang itu memungkinkan kakek itu bergelar demikian. Kehebatan kakek ini terletak pada ke-10 jari-jari tangannya yang menyerupai cakar seekor elang. Sebongkah batu cadas besar yang keras pun dapat ditembus oleh jari-jarinya. Seorang lagi bertubuh pendek, berkepala gundul, mengenakan jubah kuning. Dia seorang pendeta dengan julukan Pendeta Murtad dari Selatan. Senjatanya tasbih yang terbuat dari untayan mutiara. Kedua tokoh itu akhirnya mengaku kehebatan Sakalintang. Terbukti mereka tak sanggup menandingi. Dalam hati para tokoh itu berkata, putrinya saja tak bisa dikalahkan, apalagi ayahnya. Sungguh sulit diukur setinggi apa ilmu silat iblis lembah tengkorak. Pada akhirnya, seluruh tokoh-tokoh silat yang tergabung dalam Panji Tengkorak sepakat untuk menjuluki Sakalintang dengan kembang lembah tengkorak. Bagaimana kelanjutan kisah si kembang lembah tengkorak ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.